Sekian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih anak ya. Nah, Ibu akan terlebih dahulu memberikan soal pretest. Tolong nanti dijawab. Ibu kasih waktunya sekitar 2 menit. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Sudah, Ibu kumpulkan kembali ya. Sebelum kita lanjutkan materi kita pada pembelajaran kali ini, ada yang masih ingat materi yang Ibu sampaikan hari kemarin? Ya, silakan, Nak. Ya, struktur teks berita. Struktur teks berita. Siapa yang ingat struktur teks berita? Saya, Bu. Ayo, si Desi dulu. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Iya, bagus. Kaidah kebahasaan teks berita. Nah, kaidah kebahasaan teks berita itu ada berapa? 6. Ada 6. Iya, temannya Hanan tahu. 6. Coba sebutkan Hanan. Kata baku, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, konjungsi temporal, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat. Iya. Kata baku, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, konjungsi temporal, kata kerja mental, dan yang terakhir keterangan waktu dan tempat. Iya, semuanya Nana Ibu masih mengingat semuanya. Beri dulu aplaus buat teman-teman. Terima kasih. Tolong perhatikan yang sudah Ibu tampilkan di papan. Ini adalah KD yang mau kita pelajari kali ini, yaitu KD 4.2. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, siswa mampu menyajikan teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Langkah-langkah menulis teks berita. Yang pertama, Ibu minta dulu pasal membaca. Menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik. Ya, yang pertama menentukan sumber berita. Artinya ini menentukan sumber berita itu berarti yang mau kita tentukan terlebih dahulu adalah siapa yang mengalami peristiwa. Karena berita itu kan peristiwa, sebuah peristiwa, dan peristiwa yang ada itu adalah sifatnya fakta. Berita itu fakta, dan kita tidak boleh menulis berita yang mengada-ada, yang harus benar-benar terjadi. Jadi kita tentukan dulu terlebih dahulu apa yang menjadi sumber berita kita, siapa yang menjadi sumber berita kita, apa yang dia alami, peristiwa apa yang dia alami, sehingga kita nanti bisa membuat sebuah judul dari sumber yang sudah kita tentukan. Berikutnya langkah yang kedua yaitu Ibu suruh dulu Raya membaca. Mengetahui sumber berita yakni mengamati langsung dan diwawancarai. Iya. Yang kedua yaitu mendatangi sumber berita. Nah, berikutnya yang ketiga, Ibu minta dulu yang membaca Rafli. Mencatat fakta-fakta yakni dengan berpedoman kepada aksi. Iya, mencatat fakta-fakta. Nah, yang terakhir adalah yang keempat. Membuat catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Paham, Bu. Dapat? Ada yang mau bertanya tentang materi yang baru saja Ibu sampaikan? Ada, Bu. Ya, silakan Reza. Apakah dalam menulis berita itu harus ada semua unsur disimpannya, Bu? Aduh, pertanyaan yang sangat bagus. Mantap ya. Betul sekali. Harus ada ketika kita akan menulis berita, itu yang paling utama ada di dalam tulisan kita. Coba bergabung dengan kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu bagi kelompok di minggu-minggu kemarin. Coba nak bergabung. Anak-anak semuanya
akan menulis berita berdasarkan gambar yang sudah Ibu buat. Paham kan? Nah, seperti contoh yang sudah Ibu sajikan tadi, ditulis lengkap dengan strukturnya mulai dari kepala berita sampai kepada ekor berita. Nah, masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Jadi masing-masing anggota kelompok silakan aktif di kelompoknya, bekerja sama dengan temannya supaya nanti bisa Ibu lihat bagaimana penilaian untuk masing-masing kelompok itu. Oke, silakan dikerjakan. Bisa dibuat semuanya? Sudah sampai di mana dikerjakan? Oke, lanjutkan. Oke, udah mantap. Di sini bagaimana? Ada kendala? Tidak? Sudah bisa? Dilanjutkan ya? Oke, terima kasih. Ini kelompok ini gimana? Reza? Aman? Aman kan? Oke, lanjutkan. Bagus dibuatnya tulisannya supaya nanti bisa dibaca ya. Karena misal dibuat kayak gitu ya, tapi dituliskan. Sudah? Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Iya, terima kasih. Baik, karena sudah selesai setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan, kepada kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan gambar tersebut, kelompok kami membuat judul beritanya yaitu kebakaran di Rokan Hulu, 5 rumah ludes di dalam api. Kebakaran melanda daerah di kawasan padat penduduk di Dusun Tulang Raja, Desa Pematang Barangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Akibatnya 5 rumah ludes di dalam api. Dari pendataan kita, ada 5 rumah warga yang terbakar. Kata Babinsa Koramil 2 Rambah, Serma dan Mansyah, Minggu, tanggal 24 Oktober 2022. Kebakaran ini terjadi belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Pihak TNI dan Polri turut membantu memadamkan dan juga membersihkan puing-puing kebakaran. Untuk penyebab kebakaran diselidiki pihak kepolisian, kata dia. Dari keterangan warga, rumah terbakar ditempati oleh Ujang, 55 tahun, Betty, 43 tahun, Biba, 36 tahun, Inun, 35 tahun, serta Alisra, 22 tahun. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kata Darmansyah. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Bila ada kelompok lain yang mau bertanya, kami silakan. Ya, kelompok 2 ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan bahwa institusi dekat itu berdasarkan dengan kebiasaannya sudah ada di dalam berita yang dilakukan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan apresiasi terhadap hasil diskusi kelompok kami. Ya, kelompok yang lain, kelompok 3 ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 hanya menyampaikan bahwa yang dikerjakan kelompok 1 sudah bagus, betul dan kaidah kebahasaannya sudah benar. Terima kasih. Terima kasih juga kepada kelompok 3 yang sudah memberikan apresiasi kepada kelompok kami. Oke, itulah penampilan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Berikan dulu aplaus untuk penampilan. Oke, bagus. Karena apa yang ditampilkan oleh kelompok 1 sudah sesuai, ya, mulai dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita, dan juga penggunaan kaidah kebahasaan yang sudah mantap. Oke, nah sudah selesai kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita pada pertemuan ini. Ya, menyimpulkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Di akhir ini kita harus menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Aldi, ya.
berita. Langkah-langkah? Menulis berita. Ya, langkah-langkah menulis berita. Siapa yang tahu langkah-langkah menulis berita itu? Rapli. Pertama, menentukan sumber berita. Kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta yang penting. Keempat, mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Iya. Simpulan dari materi kita ini adalah kita hanya mempelajari bagaimana kita akan membuat sebuah berita dengan memperhatikan langkah-langkah penulisan teks berita, mulai dari menentukan sumbernya sampai kepada menyusun langkah-langkah itu menjadi sebuah teks berita. Oke, bagus semuanya ya. Sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Nah, sekarang Ibu akan kembali memberikan post test. Oke, di kelompok sini aja langsung, tak usah diubah lagi tempat duduknya. Sebentar dikerjakan ya anak Ibu. Dijawab kembali post testnya. Oke, silakan ya. Yang sudah dibagi silakan langsung dijawab. Oke. 1 menit aja ya. 1 menit saja. Silakan dikerjakan. Ya? Sudah semuanya? Sudah ya? Yang kelompok 1 sudah semua? Baik, sudah semuanya mengerjakan post test yang sudah Ibu berikan. Terima kasih ya. Nah, untuk berikutnya tugas anak-anak Ibu, ini tidak tugas kelompok lagi ya, tugas individu, tugas mandiri. Jadi nanti anak-anak Ibu mengerjakan tugasnya menulis berita, ya, menulis berita. Tidak harus yang berhubungan dengan apa yang Ibu buat tadi, tidak harus kebakaran, ya, tidak harus kebakaran. Ibu serahkan kepada anak-anak Ibu apa yang mau ditulis, berita apa yang mau ditulis. Ya, paham kan dengan tugas yang Ibu kasih, yang Ibu berikan? Yaitu menulis berita. Beritanya terserah kepada anak-anak Ibu. Yang pasti Ibu akan tagih minggu besok semuanya harus mengumpulkan. Gak usah diketik, tulis tangan saja. Ya, upayakan yang ada. Kalau ada di rumahnya menghafal laptop, silakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak harus, tulis tangan rapi, bisa Ibu baca, sudah mantap. Paham ya? Oke. Untuk minggu berikutnya, bab 2 yaitu tentang iklan, slogan, dan poster. Karena sudah selesai pembelajaran kita pada pertemuan ini, kita tutup pembelajaran kita. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Baiklah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Selamat pagi, boleh